Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallallahu ta'ala fi ayatil ukhra ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taqarrabal ibadu illallahi bimisli ma kharaja minhu. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis, dalam satu pertemuan, yaitu majlisul ilm. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian melalui majlis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majlis yang kita hadiri, majlis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi prinsip hidup seorang muslim adalah ketika dia itu masih diberikan kesempatan hidup, ketika dia itu masih diberikan kesempatan untuk bernapas, maka kesempatan hidup dan kesempatan bernapas itu digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita, setiap kali kita ini bisa hidup di pagi hari, bisa terbangun di pagi hari, dan setiap kali kita ini bisa mendapatkan sore hari, supaya kita senantiasa berdoa, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Jadi kita setiap saat dianjurkan untuk banyak membaca doa, ya Allah, aku mohon kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari yang ada pada sesudahnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada hari ini dan hari-hari sesudahnya. Khonifidin arsadakumullah. Kemudian atas nikmat Allah, ternyata kita masih diberikan kesempatan hidup setelah bulan Ramadan ini. Dan kita ingatkan, kita hari ini telah berada di akhir-akhir bulan Syawal. Sebentar lagi masuk bulan Pak? Dzulqa'dah baru Dzulhijjah. Jadi sebentar lagi. Nah ini mengingatkan kepada kita. Begitu juga ikhwani fillah arsadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, namanya kitab Al-Fawaid, ya, kitab Al-Fawaid. Jadi kitab Al-Fawaid ini banyak berisikan tentang
pesan-pesan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kepada kita semuanya. Ya, jadi kaitannya tentang apa? Pesan-pesan keimanan dan keislaman. Di dalam materi pertama di dalam kitab itu, beliau mengangkat satu tema, ya, kaitannya bagaimana ketika kita ini membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, betul-betul kita ini bisa menikmati dan menghayati. Saya katakan ya, jadi bagaimana ketika kita ini mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kita ini bisa hanyut di dalamnya. Karena Bapak dan Ikhwan Fillah arsadakumullah, kita ingatkan ya, jadi bahwa untuk bisa menghadirkan hati kita dalam mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an merupakan perkara yang berat. Ya, jadi untuk bisa mendengarkan, untuk bisa menghadirkan hati kita konsentrasi mendengarkan Al-Qur'an itu perkara yang berat. Ya. Tapi kalau kita melihat para salaf, masya Allah ya, para salaf seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Jadi ketika orang itu mampu menghayati Al-Qur'an dalam waktu lama, berarti memiliki konsentrasi yang kuat. Saya ulangi Pak ya. Jadi kalau kita ini bisa bisa membaca, bisa berarti kita memiliki konsentrasi yang kuat. Sebagai samana saya contohkan, ya. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bisa menjadikan Al-Qur'an itu betul-betul bermanfaat untuk dirinya, betul-betul bisa merasakan kenikmatan terhadap apa yang ia baca. Ya, disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam rangka dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam surat Al-Imran ayat 190. Di sana Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mengangkat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dinyatakan di sana, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftahil baqarah faqultu yarka inda mi'ah summa madha faqultu yusalli biha fi raqatin famadha faqultu yarka biha summa ftah an-nisa faqara'aha summa ftah al-imran faqara'aha yaqra'u mutarasilan. Ini sedikit saya sampaikan dari Hudzaifah bin Yaman. Dia bercerita, ya, berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu saat Hudzaifah itu pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan Rasulullah itu biasanya rumahnya itu dibuat tidak dikunci. Tujuannya apa? Mungkin kalau nanti ada para sahabat yang mau ikut sholat bersama Nabi, sholat malam. Sebagaimana Ibnu Abbas juga sama, beliau itu ya ketika tidur di rumahnya Maimunah, karena Maimunah itu masih bibinya di situ ya, karena juga istrinya Rasul, maka ketika Rasulullah itu bangun, Ibnu Abbas itu ikut sholat juga, sholat tahajud bersama Nabi. Sebagaimana Hudzaifah ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, beliau ikut sholat di belakangnya. Maka di rakaat pertama beliau membuka sholat di rakaat pertama dengan membaca surat Al-Baqarah. Padahal kita tahu Pak, surat Al-Baqarah ini kan ayatnya 280-an, 280 itu hampir 2
3 juz. Iya, gitu ya. Iya. Jadi sholat ya di belakang Rasul ya. Kemudian apa? Ketika dibuka surat Al-Baqarah, maka beliau itu ketika sholat itu sambil bahasanya itu dua angen-angen muga-muga engko entuk 1 rakaat Rasul ki ruku gitu ya. Itu 1 rakaat ruku begitu loh ya. Itu 1 rakaat ruku. Entuk 100 ayat. Dapat 100 ayat, ya pikiran semoga nanti Rasul itu ruku. Ya. Ternyata apa? Ya, Sumamah ternyata setelah dapat 100 ayat, Rasul berjalan terus. Rasul berjalan terus. Ya. Kemudian apa dikatakan di sini? Ya. Kemudian ya, berlalu beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata lagi, beliau akan sholat dengan surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Pikirannya, ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah, pikirnya mungkin Rasul itu ya dalam rakaat pertama ngerampung ke surat Al-Baqarah. Berarti piye? Berarti sak rakaat sak surat. Ya, sak rakaat sak surat. Ternyata apa? Dikatakan di sini, ya, ternyata setelah beliau selesai membaca surat Al-Baqarah, ya, ternyata apa? Beliau setelah itu dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Bayangkan Pak ya, surat An-Nisa. An-Nisa itu juga 100 ayat lebih. 100 ayat lebih itu. Ya, jadi beliau melanjutkan dengan surat An-Nisa. Kemudian apa? Khonifidin arsadakumullah. Setelah surat An-Nisa selesai, kemudian beliau melanjutkan dengan surat Al-Imran. Jadi berarti sak rakaat sampai 300, bisa sampai 400 ayat. Iya. Itu pun masih di sela-sela itu setiap kali beliau itu membaca ayat berkaitan dengan adab, beliau itu yata'awadu bih, minta perlindungan kepada Allah dari adab itu. Kalau melewati ayat yang berkaitan dengan jannah, beliau berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, beliau itu summa roka'a faja'ala yakul. Kemudian setelah itu beliau ruku, dan di dalam ruku beliau membaca subhana rabbiyal azimi, ya, fakana ruku'uhu nahwa min qiyami. Ya, ketika beliau ruku'e suwene kaya dene pas ngadeke. Gitu. Lama sekali wae. Iya, gitu ya. Ya, itu seperti itu. Iya. Tadi kemudian sumaqala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau iktidal dan beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah, summa qama tawilan qariban mimma rakaah. Kemudian ketika beliau itu iktidal suwene kaya dene pas waktu ruku'e. Berarti lama banget Pak ya. Wis berdirine lama, ruku'e lama, iktidale lama. Iktidale lama. Kemudian setelah itu apa? Ya, summa sajada, kemudian beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Waktu sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi, di mana beliau sujudnya lamanya seperti waktu berdirinya. Ikhwani bidin arsadakum, pertanyaannya kok kuat-kuate ngono lho ya. Kuat-kuate. Ini contoh. Kemudian kasus yang kedua, suatu saat ada seorang mahasiswa Indonesia yang dia itu belajar di Kairo di bulan Ramadan. Dia itu pernah
ikut sholat taraweh di salah satu masjid di sana itu ya, di sana terbiasa melakukan sholat taraweh itu 4 jam. Sholat taraweh petang jam. Petang jam. Kalau kita mau setengah jam. Iya. Enggak sampai setengah jam ya, enggak ya. Iya, jadi itu gitu ya. Petang jam. Kemudian apa? Ya, kemudian setelah beliau itu ngikutin itu selesai, beliau itu kaget, enek wong tuwek, udah tua sekali. Itu ikut juga dan kuat. Kalau ini petang jam itu Masya Allah kesel kayak ngopo. Dia ketika menyaksikan ada orang tua itu dia kaget. Kok dia biasa ya? Ya, dia biasa. Lah, ikhwani bidin arsadakumullah, nanti kita akan tahu rahasianya apa? Rahasianya apa? Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa kuat begitu lama berdiri dalam sholat, dan juga ini tadi kasus tadi, kenapa bapak-bapak ini wis tuwek itu mampu bertahan lama melakukan sholat taraweh. Bahkan beliau mengatakan, dia mengatakan kepada pemuda ini mengatakan bahwa kami sudah mengikuti ini bertahun-tahun. Jadi kalau pemuda ini baru lagi melok pisan, tapi bapak ini mengikuti sudah bertahun-tahun karena memang di situ sudah terkenal sholat taraweh petang jam. Rahasianya apa? Kan begitu. Jadi ikhwan fillah arsadakumullah. Ya, kaitan dengan persoalan ini, ya, tapi perlu kita ingatkan bahwa, ya, di dalam ini mengingatkan bahwa kita tahu bahwa Al-Quran ini memang hudan bagi kita, petunjuk bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Begitu juga di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ketiga, karena Al-Qur'an itu hudan bagi kita, petunjuk bagi kita, maka Allah berfirman ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi auliya qalilan ma tadzakkarun. Yang artinya ikutilah apa yang telah aku turunkan kepadamu mirabbikum, yang datang dari Tuhanmu, wala tattabi'u, jangan kamu mengikuti, ya, pemimpin-pemimpin selainnya, dan amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Ikhwani fillah arsadakumullah, mari kita akan mengkaji. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, maka agar kita ini bisa enjoy, bisa nyaman ketika membaca, ketika mendengarkan Al-Quran, kata beliau, maka cara yang paling bagus dalam rangka mendengarkan Al-Quran itu beliau menyatakan dengan cara adalah bagaimana kita mampu menyatukan hati dan pendengaran kita ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Jadi antara hati dan telinga itu bisa menyatu. Karena ikhwan fillah arsadullah, inilah yang sangat sulit. Karena sering sekali ketika kita membaca Al-Quran, lisan kita mengucapkan atau telinga kita mendengarkan, tapi hati kita kemana-mana pergi. Iya. Jadi begitu. Dia mengatakan di sini, ya, apa cara yang paling bagus untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah yaitu dengan cara menyatukan hati dan pendengaran ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Caranya bagaimana? Betul-betul telinga kita itu kita pasang betul-betul. Jadi kalau kita jadi makmum itu berarti bagaimana telinga kita itu betul-betul mendengarkan bacaan imam. Ya, itu yang pertama, serta menghadirkan hati kita ketika kita mendengarkan
Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fidzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Jadi bagaimana antara hati dan pendengaran itu bisa hadir. Ya, hati dan pendengaran. Berarti ya, jadi kalau idealnya Pak, jadi idealnya kalau kita nggak hafal, minimalnya apa? Ketika imam membaca, pendengaran kita itu mendengarkan, pikiran kita itu ikut membayangkan. Jadi kita kelingan tulisannya Al-Quran minimal itu loh Pak ya. Bisa bayangin nggak Pak? Jadi ibaratnya ketika imam itu membaca umpamanya ya amma yatasaalun, dalam pikiran kita itu kayak kita itu moco ya, jadi enek tulisannya ini loh ya amma yatasaalun. Jadi kalau kita bisa ngikuti seperti itu, minimal kita nanti akan terbawa oleh imam. Tapi kalau dalam pikiran kita ketika kita mendengar nggak punya bayangan, itu nanti lama-lama wis hilang, kita nggak bisa konsentrasi. Ya, dikatakan di sini. Kembali kepada ini, ikhwani fillah arsadakumullah, ya. Ikhwani fillah, inilah dua syarat. Ya, bacaan Al-Quran itu akan berpengaruh kepada kita, yaitu hadirnya hati. Bagaimana hati kita ini bisa hadir ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, bukan gaib, bukan hati kita itu lengah. Yang kedua adalah telinga dipasang betul-betul untuk menyimak apa yang difirmankan. Jadi ya, hati hadir, kemudian telinga ikut menyimak. Okay. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya dengan persoalan ini telah berkata Imam Qutaibah. Beliau mengatakan bahwa istami' kitaballah wa huwa syahidul qalbi wal fahmi laisa bighafilin wala sahin. Apa? Istami' kitaballah. Dengarkan kitab Allah. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, tolong dengarkan. Ya, jadi makanya perlu kita ingatkan ya. Jadi makanya kalau ketika di dalam masjid atau dalam kendaraan itu disetel Al-Quran, idealnya di sana kita tidak ngobrol. Kalau ngobrol jangan nyetel Al-Quran. Ngerti Pak? jadi kalau kita di di mobil itu disetel Al-Quran, kuwi aja ngobrol. Pane ngobrol ya, aja nyetel Al-Quran. Berarti kalau nyetel Al-Quran semuanya dia mendengarkan Al-Quran. Kalau mau ngobrol rasa disetel Al-Quran. Iya. Karena apa? Karena ketika kita ini mendengarkan Al-Quran, kita diperintahkan untuk diam. Fa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wangsitu warhamu la'alakum turhamun. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, ya, ansitu diam, wasma'u dengarkan, la'alakum turhamun. Nah ini hati-hati loh, nggih. Ya, jadi kalau memang ngobrol kabeh berarti jangan diputer Al-Quran, di setel yang lain begitu loh. Karena apa, nanti kita khawatir kena ayat ini kan begitu, kena ayat ini. Ya. Ikhwan fillah arsaduk, tadi diingatkan oleh Imam Qutaibah, beliau mengatakan istami' kitaballah, dengarkan kalamullah, wa huwa syahidun qalbi, ya, dengan cara mampu menghadirkan hati, wal fahmi, dan begitu juga kita ikut memahami maknanya,
laisa bighafilin wala sahin, bukan dengan lalai dan bukan dengan lengah. Ya, jadi kalau ini idealnya ya. Jadi idealnya Pak. Jadi ketika imam membaca Al-Qur'an itu kita ngerti artine. Wong kadang wis ngerti artine wae, itu kadang-kadang kita masih lalai. Karena apa? Untuk bisa konsentrasi penuh Pak, itu ternyata berat. Jadi sana imam membaca, kita nerjemahne. Itu mungkin ya kalau waktu pendek bisa, tapi kalau dalam waktu yang lama itu berat. Ya. Artinya apa? Ikhwanifidin arsadana, bahwa sahin walahin, lalai, lengah itu diantara ya penyebab kita terhalang mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Makanya Masya Allah dikatakan tadi. Jadi ketika ketika Rasulullah SAW mampu bertahan lama dalam membacakan apa? Beliau itu mampu menghadirkan hatinya. Begitu juga dulu pernah saya sampaikan, Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, ya dia pernah mengatakan, saya terbiasa saya terbiasa selama 50 tahun itu melakukan sholat subuh dengan wudhu saya di waktu sholat isya. 50 tahun. Jadi 50 tahun itu beliau itu ya ora turu. Malamnya digunakan untuk tahajud. Pertanyaan, kok iso ya? Kok kuat dia? Kenapa? Beliau mampu menghadirkan hatinya dan mampu menikmati isinya Al-Quran. Makanya beliau kuat. Nah kalau kita ini kan nggak paham Pak ya, nggak paham. Kalau ya pertama kita nggak tahu artinya, yang kedua ya iya tadi kita nggak hafal tadi, sehingga kalaupun kita tahu artinya itu minimal kita bisa ngikuti walaupun tidak hafal. Itu pun sangat terbatas sekali kemampuan kita. Ini diantaranya ya kenapa mereka itu kuat. Kemudian yang lainnya juga, ketika tadi anak muda tadi takjub dengan orang tua mampu sholat taraweh selama 4 jam bertahun-tahun, itu ditanya, Pak, anak muda ditanya, Pak, kok jenengan itu kuat ya? Sholat taraweh petang jam, ya. Dan beliau tanya, Pak, sudah berapa lama kegiatan di sini melakukan sholat taraweh selama 4 jam? Bapak mengatakan, ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Kemudian pemuda mengatakan, loh Pak, kok jenengan kuat? Pak jenengan pun sepuh, aku isih enom. Apa mengatakan? Nak, kalau Anda mengerjakan sholat itu mengandalkan kekuatan, mengandalkan nommu, dengar tahu Pak ya? Karena kamu isih enom. Kalau saya mengikuti sholat taraweh ini mengandalkan imanku. Saya kuat itu karena iman. Kalau kamu ya kuat itu kan karena tenaga. Ya, jadi karena iman inilah kemudian beliau itu kuat ya sholat 4 jam dan dilakukan bertahun-tahun. Jadi ini kaitannya hikmah dan rahasia orang itu mampu menghayati Al-Quran. Ikhwanifidin arsadakumullah ya. Dan kita lihat ternyata banyak sekali para salaf itu yang mereka itu mampu sholat itu semalam suntuk. Sebagaimana Utsman bin Affan itu beliau dalam sholat witirnya itu 30 juz itu bisa selesai. Berarti beliau itu Masya Allah ya, itu berarti konsentrasinya kuat. Beda dengan kita loh Pak. Kadang-kadang kita ini baca gitu kan harus serah
konsentrasi. Sehingga apa? Kadang-kadang kita tidak bisa menghayati. Kita nggak bisa menghayati. Ya, kita mungkin bisa Pak, mungkin ya, sholat 1 jam. Ya, sholat 1 jam. Ya, sholat 1 jam itu bisa konsentrasi. Itu mungkin setelah sholat itu kita akan capek Pak. Karena konsentrasi itu ternyata membutuhkan tenaga yang ekstra. Atau kadang-kadang itu setelah itu nanti kita itu kesel. Dan luar biasa, berarti para salaf itu luar biasa, konsentrasinya sangat kuat. Jadi kuat, mereka itu mampu ya begitu lama mengerjakan salat ini. Makanya ikhwan fillah arsadaqna tadi dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa rahasia agar kita ini bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah mampu menghadirkan hati kita dan mampu tadi ya menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka kata beliau, maka ketika kita ini dalam mendengarkan Al-Quran, 2 perkara ini bisa kita hadirkan. Hati digunakan ya hadir, hatinya hadir, memahami, menghayati, ya. Kemudian telinganya digunakan, maka ini dikatakan beliau ini adalah ya surututam lintifa'il Al-Quran. Ini syarat sempurna untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, di akhir tema ini beliau mengingatkan kepada kita ya. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa ya mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ada sebagian orang tidak memiliki kesiapan dengan sempurna untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka di sana, kalaupun kita ini tidak bisa konsentrasi, kita tidak bisa menghadirkan hati kita, maka beliau mengingatkan agar kita berusaha untuk menghadirkan hati kita. Makanya kalau bisa memang idealnya apa ya? Idealnya itu memang antara makmum karo imam itu sing diwaca apal kabeh. Tujuannya apa Pak? Berarti nanti makmumnya ben isa mengikuti. Karena apa? Kalau sing diwaca imam itu ternyata tidak dihafal oleh makmum, itu kira-kira makmum bisa menghayati enggak Pak? Enggak. Maka memang idealnya tadi, idealnya itu memang ya ketika imam membaca itu makmum juga tahu hafal, sehingga Pak dia bisa mengikuti. Sehingga apa? Dia nanti bisa menghadirkan minimal apa? Minimal bahwa makmum nanti bisa dia mengikuti, sehingga apa pikirannya tidak kesana kemari. Lah disinilah pentingnya masjid itu perlu adanya imam tetap. Imam tetap. Tujuannya apa? Supaya imam ini nanti melatih hafalan makmum itu senantiasa bertambah. Jangan sampai sing bertambah hafalan itu imam tok, ning makmume tidak. Makanya kemarin saya sarankan kalau bisa ketika bulan Ramadan itu masjid itu sudah punya program, bukan Pak, program surat yang wajib dibaca selama sebulan penuh. Tujuannya apa? Nanti kalau setiap kali imam baca itu, nanti kan lama-lama makmum nanti hafal. Paham Pak? Jadi umpamanya selama ini kan kalau neng kampung-kampung itu at-takasur sampai Anas kan gitu, hafal kabeh toh Pak ya? Hafal kabeh. Berarti kalau at-takasur sampai Anas sudah hafal, berarti kalau bisa tahun depan itu dinaikkan. Selama sebulan pokoknya wajib yang jadi imam di sini itu umpamanya adalah Al-Qari'ah atau tambah 2 ayat Al-Adiyat. Berarti
Karena sebelum sebelum at-takasur itu al-qari'ah, sebelum al-qari'ah al-atiyat. Jadi gitu. Jadi pokoknya wajib imame selama sebulan sing diwaca kuwi terus, sehingga makmum nanti nggak terasa jadi hafal. Loh, kalau bisa begitu Pak, berarti nanti 3 tahun nanti tambah 3 ayat, 3 surat, 4 tahun tambah 5 surat. Nanti nggak terasa, nanti lama-lama makmum itu hafal juz amma, kan ngono gitu Pak ya. Wah, kalau begitu luar biasa itu. Ya, karena selama ini ya, lah jadi makanya perlu ada kesepakatan bersama. Berarti fungsi daripada imam juga mengajari para makmum. Sehingga apa? Dia nanti bisa mengikuti apa yang dibaca oleh imam, dan akhirnya apa? Dia bisa mengambil manfaat atau terbawa oleh bacaan imam. Tadi ya, di antara perkara yang mani'i lintifail Quran, di antara seorang itu terhalang mendapatkan manfaat Al-Quran ketika hatinya tidak bisa hadir, ya, atau juga telinganya tidak bisa konsentrasi mendengarkan bacaan imam. Itu seperti itu. Selanjutnya ikhwan fillah arsalu, tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Kemudian ya, maka ternyata beliau mengingatkan kepada kita, maka di dalam rangka lintifail Al-Quran itu ada dua martabat. Yang pertama adalah bagi mereka itu yang betul-betul hatinya bisa hadir, hatinya bisa hadir. Kemudian yang kedua, ya, pikirannya itu bisa menghayati, telinganya itu bisa konsentrasi, betul-betul bisa konsentrasi, telinganya mendengarkan betul. Maka beliau mengumpamakan mereka itu adalah mereka itu betul-betul bisa mengambil manfaat Al-Quran dengan dhahirul qalb. Jadi betul-betul ini ya dia hafal di luar kepala. Tapi ada juga yang kelompok yang kedua, ya musyahadah, menyaksikan. Jadi kalau tidak, minimal kita ini ketika mendengarkan seperti kita membaca Al-Quran. Jadi A-I-U-nya itu ingat. Ketika amma yatasa'alun itu berarti amma harokatnya atas, yatasa'alun berarti atas semuanya. Seperti kita ya martabatu musyahadah. Ya, jadi seperti kita menyaksikan. Lah, ini ikhwan fillah arsadakumullah, cara kita mengambil manfaat ketika kita mendengarkan Al-Quran. Maka Masya Allah, jadi ketika kita ini mendengarkan atau membaca Al-Quran ini bisa kita hadirkan semuanya, maka nanti Al-Quran akan memberikan manfaat kepada kita. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, melalui majelis ini ya, khususnya kami meminta kepada para takmir masjid atau imam-imam masjid, monggo programkanlah ya. Jadi sekali lagi, kalau bisa masjid itu punya imam tetap, tadi imam rawatib, imam tetap, sehingga dia punya program apa yang harus saya baca selama sebulan. Gak apa-apa kalau mungkin itu masih awam, berarti apa? Bisa jadi pokoknya sholat maghrib, isya, subuh sing diwaca podo terus. Kalau perlu nanti sebulan, 2 bulan kuwi terus sampai kita. Lah kok kuwi terus to, Pak? Ora diapalan. Ora ben apal kabeh jamaah enggak apa-apa. Nanti setelah 3 bulan ganti surat yang lainnya. Harapannya apa? Nanti makmum bisa mengikuti dan menghayati. Lah inilah ikhwan fillah arsadakumullah, metode yang diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam rangka mengambil manfaat dari Al-Quran ketika kita mendengarkan. Jadi ini semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.